Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanti, Mbak ternyata masih ada nagih kondar, Mbak ternyata masih ada nagih kantor, kan tidak boleh. Kembali lagi saya ucapkan kepada kalian, yang turun itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di Jumat berkah ini. Semoga apapun yang kita rencanakan dan apapun doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan tentang peraturan baru dari OJK yang tersangkut dalam roadmap-nya OJK tentang DC yang menagih. Boleh nggak ya? Karena di dalam roadmap ini terdapat peraturan khusus buat DC. Nah, kita lihat apakah ini benar-benar peraturan atau hanya sekedar surat edaran. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Beberapa hari yang lalu ya sudah keluar roadmap-nya khusus untuk perpinjolan. Dalamnya juga tersangkut butir-butir tentang cara penagihan khusus untuk debt collector. Nah, di sini saya sudah ada rangkap, ada sekitar banyak lah ya yang akan kita bahas satu persatu karena banyak sekali pertanyaan. Mbak, bener kok sekarang sudah ada keluar peraturan dari OJK mengatakan bahwa debt collector nggak boleh nagih ke rumah, debt collector nggak boleh nagih ke kondar. Terus saya coba baca, terus saya coba dalami lagi kata-katanya untuk membuat kalian semuanya lebih paham lagi dan lebih tahu lagi apakah peraturan khusus debt collector ini punya kekuatan hukum atau apakah hanya sekedar surat edaran saja. Oke, kita akan bahas satu persatu lah ya. Yang pertama, jadi di sini tanggal 11 November kemarin baru-baru aja ada yang menanyakan tentang kelegalan untuk debt collector yang selalu menagih, yang menggunakan kata-kata kasar dan bagaimana hukumnya. Nah, dari aplikasi hukum online ini mengatakan bahwa untuk debt collector sendiri sampai sekarang belum ada hukum yang benar-benar mengatur tentang debt collector atau cara penagihan debt collector yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Debt collector ini sifatnya adalah pihak ketiga yang diberikan kuasa khusus oleh pinjol kepada debt collector atau oleh pinjol kepada perusahaan penagihnya. Jadi sudah turun menurun ibaratnya teman-teman ya, bukan dari si pinjolnya langsung. Banyak kan di Indonesia ini pinjol-pinjol menggunakan pihak ketiga untuk menagih. Ya, jadi belum ada peraturan khusus yang mengatur untuk penagihan yang dilakukan oleh debt collector. Cuman OJK sendiri kan sudah mengeluarkan surat edaran, sudah mengeluarkan perintah atau memorandum lah ya, mengatakan bahwa kalau debt collector datang ke rumah kita, kita wajib mintai surat-surat resminya yang mengatakan bahwa memang dia DC resmi yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menagih ke tempat kita. Nah, itu ya perlu kita pegangkan dulu satu ya, bahwa sampai detik ini belum ada hukum yang berlaku khusus untuk penagihan debt collector. Oke, yang kedua, peraturan tentang pelarangan debt collector dalam menagih ini sebenarnya sudah berlaku di tahun 2022, yaitu nomor POJK nomor 10 tahun 2022. Nah, sejak tahun 2022 pun itu sudah keluar segala perintah pelarangannya dan jam-jam penetapannya khusus untuk debt collector. Tetapi dari awal tahun 2023 sampai detik ini kenyataannya berbeda di lapangan. Bahkan kasus untuk bunuh diri di tahun 2023 juga meningkat karena teroran para DC-DC-nya. Nah, kita jadi harus lebih lebih pintar, lebih smart, lebih bijaksana. Sekalipun sudah ada surat-surat dan perintah langsung dari OJK, tetapi jika memang kekuatan hukumnya belum ada, tetap aja segala surat-surat yang dikeluarkan oleh OJK tetap bisa dilanggar sama para pinjol-pinjol. Karena apa? Ketentuannya untuk debt collector ini sudah jatuh kepada pihak ketiga, bukan kepada pinjolnya langsung. Itu yang perlu teman-teman pahami ya. Kemudian yang ketiga, di dalam SE surat edaran, ingat ya, yang terbaru ini ya,
Surat Edaran OJK yang nomor 19 SEOJK.06 tahun 2023 baru 1 minggu kemarin dikeluarkan, tergabung dalam roadmapnya OJK yang mengatakan bahwa DC dilarang menagih kepada pihak ketiga atau kepada kondar ataupun kepada orang lain selain dari penerima dana. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kita bahas lagi ya. Ini yang dikeluarkan sama OJK adalah SE, surat edaran, bukan undang-undang penetapan yang badan hukumnya jelas-jelas ada, yang hukumnya jelas-jelas terbentuk dan tertentu. Gitu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya bukan nakut-nakutin soal seperti ini ya. Buat pengetahuan kalian lagi ya. Sebenarnya sih ada rasa tenang di hati kita, ternyata OJK mau memperhatikan kita untuk para penagih-penagihan dari OJK ini yang mengatakan bahwa tidak boleh menagih selain kepada si penerima dana, tidak boleh menagih kepada tidak boleh menagih di kantor. Kan seperti itu yang terjelasnya ya. Tetapi yang tertuang ini adalah surat edaran, bukan undang-undang. Kembali lagi ke poin pertama, bahwa secara hukum legal belum ada peraturan yang menuliskan langsung tentang debt collector. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini ya, bahwa semua yang dilakukan oleh debt collector itu jatuhnya adalah tindakan pidana. Tindakan pidana itu jatuhnya kepada hukum penjara. Nah, kepada kita jatuhnya lagi tak perdata. Nah, itulah kenapa sampai detik ini belum ada peraturan khusus untuk debt collector. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh debt collector itu sudah masuk ke dalam ranah pidana. Dan kita sendiri sebagai nasabahnya adalah hukum perdata. Gitu teman-teman ya, yang perlu teman menggarisbawahi. Jadi nanti kalau ke depan masih ada yang menagih ke kantor, masih ada yang menagih ke kondar, masih ada yang menagih ke keluarga kita, itu memang peraturan yang jatuh dari OJK langsung, itu bukan undang-undang tetapi hanya surat edaran. Jadi kita harus tetap kuat mental, tetap semangat, tetap seperti biasa aja sebelum dari peraturan ini diturunkan. Karena apa? Saya yakin sekali OJK tetap akan memihak kepada pinjol, walaupun dia juga akan melindungi kita sebagai nasabah, sebagai si pengguna dana dan sebagai orang yang akan membesarkan mereka. Tetap OJK akan memperhatikan kita walaupun masih dalam tanda kutip ibaratnya gitu ya. Walaupun kita tahulah, semoga saja apa-apa yang terjadi pada kita ini terus bisa kita viralkan, terus bisa kita naikkan, biar langsung diamati oleh semuanya. Jadi kalau sudah viral, diamatin sama semuanya, akhirnya OJK turun tangan seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanti, Mbak ternyata masih ada yang nagih kondar, Mbak ternyata masih ada yang nagih kantor, kan tidak boleh. Kembali lagi saya ucapkan kepada kalian, yang turun itu adalah SE, surat edaran ya, bukan undang-undang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga ya. Penagihan itu hanya boleh ke kontak darurat dalam bentuk menanyakan keberadaan kita, kemudian memverifikasi data nasabah, memastikan hubungan kita dengan nasabah, selebihnya tidak boleh. Itu emang benar. Jadi peraturan ini sudah sebenarnya dari tahun 2022 ada. Cuman di tahun 2023 ini lebih dipertegas lagi ya. Nah, dari kita sendirilah harus lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi. Ibaratnya kalau emang gak baik, kita tetap harus tahu resikonya apa. Dan DC pasti akan melakukan hal-hal yang sama lagi, sekalipun itu paling hanya redupnya sebulan 2 bulan. Selebihnya nanti mereka akan lebih naik lagi, apalagi menjelang akhir tahun, apalagi awal-awal tahun, mulai-mulainya untuk membangun opini masyarakat bahwa pinjol di Indonesia ini baik. Di tahun 2023 kita telah mendapatkan keuntungan sekian, di tahun 2023 kita mendapatkan margin yang luar biasa. Nah, itu akan terjadi di awal-awal tahun. Nah, mereka semuanya akan lebih bekerja giat lagi untuk mendapatkan yang sesuai mereka inginkan. Nah, jadi buat kita sekarang ini sebagai nasabah, di balik keuntungan dari kita bisa mendapatkan pinjaman, di balik itu juga pasti akan mendapatkan resiko-resikonya. Nah, buat teman-teman semuanya, memang anggaplah ini sebagai berita baik sama kita. Karena apa? Ternyata OJK mau memperhatikan kita, ternyata OJK mau mendukung kita, walaupun
Walaupun di balik itu belum ada undang-undang yang bisa memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sama Desi itu adalah tindakan yang dibenarkan. Ya, sejauh ini tindakan yang dilakukan sama Desi adalah termasuk dalam hukuman pidana. Ingat itu ya teman-teman ya, tetap saling mendukung satu sama lain, tetap lebih menguatkan satu sama lain. Ingat, yang galbay bukan kalian sendiri, yang galbay di Indonesia juga makin banyak, apalagi makin banyaknya generasi-generasi yang bermunculan ke depannya. Gitu ya teman-teman ya. Dari saya sendiri sih bukan mau menakutin kalian, tidak ada. Saya hanya lebih untuk menjelaskan kepada kalian. Karena kalau saya baca, saya dalami lagi, itulah yang sebenarnya terjadi. Bukan untuk membuat kalian, tadi aturannya udah tenang, sekarang udah gak tenang lagi. Enggak. Yang perlu kalian lakukan adalah bersikap biasa saja, bersikap tetap tenang. Adapun peraturan dari OJK, tetap ingat saja, apakah peraturan itu keluarnya surat edaran ataukah undang-undang? Ya, kalian boleh tanyakan langsung kepada pakar hukum, apakah sudah ada peraturan khusus untuk DC-DC yang menagih ke lapangan. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat, tetap kuat mental, tetap perbarui informasi yang ada pada diri kalian, tetap jadi diri sendiri dan perbaiki perekonomian kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian, tetap kuat mental dan semangat ya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.